Nama saya Vincent Wijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai chapter 5 dan chapter 6, yaitu tentang IP address dan subnetting. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana mengkonversi binary ke desimal. Misalnya kita memiliki sebuah contoh biner, yaitu angkanya 000101111, itu dapat kita cari nilai desimalnya, dan nilai desimalnya adalah 23. Itu didapat dari perkalian perpangkatan pada setiap angka 1 di nilai biner. Misalnya yang satu paling kanan itu kita kalikan dengan 2 pangkat 0 yang hasilnya 1, kemudian di sebelahnya ada satu lagi, itu dikalikan 2 pangkat 1, dan sebelahnya 2 pangkat 2. Dan untuk jika dia angkanya 0 itu tidak perlu dikalikan. Kemudian ada satu selanjutnya, itu perkalian 2 dikali 2 pangkat 4, dan kemudian hasil dua pangkatan tadi ditambah dan hasilnya akan mendapat nilai 23. Kemudian ada beberapa contoh yang lainnya, misalnya 001 00 110 sama dengan itu nilainya 38. Kemudian dalam sebuah jaringan, alamat IP itu memiliki 3 jenis kelas. Yang kelas A pertama adalah dimulai dari angka 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kemudian kelas B itu dimulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Sedangkan kelas C itu dimulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Dan kemudian mengenai subnet itu juga terbagi menjadi tiga kelas. Yang kelas A yaitu dimulai dari 255.0.0.0. Kemudian kelas B dimulai dari 255.255.0.0, dan kelas C dimulai dari 255.255.255.0. Misalnya saja kita ingin mengetahui berapa jumlah host yang valid dan tersedia untuk setiap subnet, dan berapa jumlah subnet yang dihasilkan, dan apakah subnet yang valid pada sebuah IP address, itu dapat kita hitung. Misalnya alamat networknya adalah 192.168.10.0, dan subnet maxnya 255.255.155.192. Cara untuk mengetahuinya adalah kita membuat sebuah tabel, di mana tabel itu terdiri dari kolom bit, network address, host yang valid, dan broadcast address. Bit kita isi berdasarkan nilai biner dari subnet max. Misalnya yang tadi 255.255.255.192 itu jika dijadikan biner, maka nilainya adalah 11000000. Karena satunya ada 2 dan itu berada di depan, jadi kita hanya cukup menghitung 2 bit itu saja. Jadi dimulainya dari bit 00, kemudian habis 00 polanya adalah 01, setelah 01 10, lalu 11. Jika itu memiliki 3 bit, maka setelah 11 akan menjadi 100 dan selanjutnya. Kemudian kita akan menghitung network address-nya. Yang dihitung itu dimulai dari 01.
01 itu berarti bernilai 64 seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah perpangkatan 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 adalah nilainya 64. Kemudian untuk 10 itu hasil perpangkatannya adalah 128. Kemudian kita mencari broadcast address-nya. Sebelumnya terlebih dahulu bit satu-satunya juga dihitung, 192, 168, 10, dan hasil dari 11 itu adalah 192, di mana itu hasil penjumlahan dari bit yang bernilai 10 tadi, yaitu 108, dengan 01 yaitu 64, jadinya 192. Untuk mencari broadcast address-nya, network address yang paling akhir dikurangi 1, jadi dari 192 jadinya 191. Kemudian broadcast address yang pada network address 192.168.10.64 itu broadcast address-nya adalah hasil pengurangan dari network address, yaitu network address dikurangi 1, jadinya 192.168.10.127. Kemudian untuk mencari yang host yang valid itu dicari dengan cara menambah 1 angka dari network address dan mengurangi 1 pada broadcast address sehingga didapat host yang valid. Itu berarti dimulai dari 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.126 sama dengan itu, berarti berjumlah 62. Kemudian untuk network address yang 192.168.10.128 itu seperti tadi caranya, network address ditambah 1 sedangkan broadcast addressnya dikurangi 1, jadi didapat host yang valid itu dimulai dari 129 sampai dengan 190 dan jumlahnya juga sama, yaitu ada 62. Jadi dapat kita ketahui jumlah subnet yang dihasilkan itu ada 2, yaitu 01 dan 10. Kemudian jumlah host yang valid dan tersedia untuk setiap subnetnya adalah 62. Kemudian alamat broadcastnya kita dapat ketahui untuk tiap subnetnya adalah yang pertama 192.168.10.127 dan 192.168.10.191. Itu saja yang dapat saya bahas pada chapter kali ini. Sekian dan terima kasih.